Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi di sini satu lagi mau masak-masak lagi. Masak-masaknya itu menu yang super duper simple banget. Yang penting tuh bagi saya masak-masak dan di meja makan tuh ada lauk. Nah, untuk yang pertama tuh ini ada tahu. Untuk tahunya ini saya tahu kulit, ada 6 biji, langsung saya mau goreng semuanya aja. Untuk bumbunya di sini saya cuman pakai masako ayam aja, nggak yang neko-neko. Itu juga udah enak banget bagi saya ya. Nah, lanjut lagi, di sini saya juga mau ngegoreng ayam ungkep. Ini tuh udah saya beli waktu kakak aleles. Jadi emang ngidernya itu di sekitaran tempat kakak aleles. Ini tuh ayamnya enak banget, ungkepannya bagi saya ya. Nah, untuk harga per satu ekornya, cuman ini nggak satu ekor banget gitu sih. Soalnya nggak ada kaki ayam, nggak ada kepala, terus juga nggak ada apa lagi ya, nggak ada lehernya. Jadi cuman kayak gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa sih, saya juga kurang suka sama kepala ayam yang ungkepan kayak gini, sama cekernya. Nah, untuk harganya itu 38.000, cuman potongannya itu agak lumayan gede-gede, jadi kan lumayan banget ya dengan harga segitu, nggak perlu ngungkep lagi. Apalagi ungkepannya itu bumbunya nampol banget, enak banget. Nah, kalau saya kan suka asin, untuk bumbunya itu udah asin, jadi kan nikmat banget. Untuk ngegorengnya 3 dulu, karena kan ini cuman buat sarapan. Nanti kalau misalkan mau makan siang ataupun makan malam, barulah saya tuh ngegoreng lagi, jadi biar dadakan aja, biar nikmat. Nah, terus di sini saya juga mau ngegoreng cukut sisaan kemarin yang saya beli untuk cukut ataupun selada air. Ini langsung saya goreng semuanya aja. Nah, jangan lupa dipetik-petikin kayak gini, kayak metikin kangkung, di bagian batangnya itu dibuang. Terus lanjut jangan lupa dicuci juga. Nah, oke, di sini saya juga mau masak tumisan. Untuk tumisannya ini juga simple banget, yang ada di dalam kulkas aja. Kalau beli di tukang sayur pun ngelihat sayuran ya lagi-lagi kayak gitu lagi, apalagi saya kan kurang bisa masak yang aneh-aneh. Sebenarnya sih saya pengen ya masak yang aneh-aneh, cuman pak suami saya tuh kayak picky eater, agak lumayan susah gitu. Jadi kalau misalkan masak yang aneh-aneh takutnya nanti malah nggak mau dimakan. Nah, oke, lanjut. Di sini saya tuh lagi mau ngangetin dulu ikan asin yang kemarin saya bikin. Nah, ini tuh video di hari Senin kan ya. Jadi itu ini ikan asin kemarin yang saya masak di hari Minggu kalau nggak salah. Nah, mau saya angetin dulu jadi biar makin nikmat. Nah, jangan kaget ya teman-teman semua, biasalah pak suami saya tuh sukanya ngeganggu istrinya kalau lagi dubbing. Oke, untuk si tumisannya ini tuh ada kacang panjang yang saya campurin aja sama putren ataupun jagung muda. Kalau saya tuh lebih suka dicampurin sama putren daripada apa tuh namanya, toge. Soalnya kadang togenya itu lembek banget. Mungkin karena saya masukinnya itu barengan sama kacangnya kali ya, makanya togenya itu lembek banget. Nah, untuk kacang panjangnya ya udah tinggal diirisin aja kayak gini, mau panjang banget kayak mau pendek ya udah terserah teman-teman aja. Terus untuk jagung ataupun putren mudanya nanti bakal saya buang apa tuh namanya, kulit-kulitnya gitu. Untuk bumbunya juga saya cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah yang saya buang bijinya. Udah kayak gitu aja. Pokoknya mah kalau lagi masak-masak saya menunya itu nggak yang ribet-ribet, terus bumbunya juga nggak yang ribet-ribet. Nah, untuk putrennya di sini saya pakainya itu 4, terus ini sampahnya saya buang dulu jadi biar di meja dapurnya itu nggak yang terlalu berantakan banget. Untuk putrennya ini semuanya itu langsung saya irisin jadi satu biar cepat, karena ini waktunya itu udah agak mepet. Biasanya pak suami pulang nyampe rumah itu sekitar jam setengah 8 pagi. Oke, jadi kemarin tuh ada yang komen kayak gini nih, Bun, emang lagi masak-masak nggak gerah apa nggak pakai daster? Nah, bakal saya jelasin lagi nih ya sama teman-teman semua. Mungkin kan ada penonton yang baru-baru juga kan ya. Kalau yang lama-lama mungkin sih udah tahu ya kalau saya tuh emang kurang suka pakai daster. Kalau misalkan ada yang tanya kenapa Bunda Alia kurang suka daster gitu kan ya, padahal kan daster nyaman banget, adem banget, enak banget dipakai buat sehari-hari. Nggak tahu kenapa saya tuh kurang suka sama daster. Saya juga bingung banget ya, padahal kan daster juga nggak cuman kayak gitu aja modelnya. Banyak model-model yang bagus-bagus, cuman karena saya tuh kurang suka ya gimana ya. Terus pak suami saya juga kurang suka kalau misalkan saya tuh pakainya daster. Katanya kalau misalkan pakai daster tuh kayak ibu-ibu gitu loh, padahal kan saya pribadi udah ibu-ibu. Ya gimana sih, pak suami saya juga kurang tahu lah. Pokoknya pak suami saya tuh kurang suka kalau misalkan saya tuh pakai daster.
BTW jangan di komen negatif ya teman-teman semua masalah daster, soalnya kan selera orang tuh beda-beda. Padahal pakai daster tuh juga emang nyaman banget, tapi ya karena saya kurang suka ya gimana, jadi nggak mau saya paksakan. Kan saya juga mengikuti seleranya Pak suami. Kalau Pak suami saya tuh kalau misalkan saya di rumah lebih suka saya pakai baju biasa ataupun kaos, sama ya celana-celana kayak gitu loh. Nah, saya di rumah juga cuman punya satu ataupun dua daster aja. Itu pun saya pakai pas Pak suami nggak ada di rumah. Jadi dipakainya itu kalau misalkan saya lagi beres rumah yang bener-bener ekstra banget, ngeberesin dapur kah, ngeberesin gudang kah, ataupun ngeberesin apa, barulah saya pakai daster itu. Soalnya kan enak ya, kayak pendek, adem gitu loh. Terus kan di dalam rumah juga, makanya baru saya pakai kalau misalkan nggak ada Pak suami. Kalau ada Pak suami ya biasanya saya pakai yang lainnya. Nggak cuman teman-teman aja kok, teman-teman online ya, maksudnya yang nanyain kenapa saya tuh nggak pernah pakai daster. Tetangga saya pun ada beberapa yang nanyain, kok kamu nggak pernah pakai daster gitu loh. Ya udah saya jawab aja, karena saya tuh kurang suka, jadi saya tuh nggak pakai daster. Karena mungkin tetangga saya tuh seringnya ngelihat saya pakai baju biasa aja kali ya, makanya nanyain langsung sama saya. Ya udah saya jawab aja kalau misalkan ada yang nanya. Pengen nanya nih sama teman-teman semua, kira-kira ada yang samaan nggak sih kayak saya, jadi kayak kurang suka sama daster? Kalau misalkan ada yang samaan, ayo komen dong di bawah, jadi biar saya tuh tahu. Ya pokoknya kayak gitulah ya teman-teman semua masalah daster, jadi tolong jangan di komen negatif karena kan emang selera orang beda-beda banget. Nah kalau saya pribadi lebih suka nih pakai baju yang kayak gini nih yang teman-teman lihat di video, karena ya mungkin teman-teman semua ngeliat saya jarang banget kali ya pakai daster, makanya ada yang tanya. Nggak apa-apa banget sih kalau misalkan ada yang tanya, pasti saya jawab. Oke lanjut lagi ke masakan saya. Untuk sambal yang kemarin saya bikin juga masih ada sisaan, jadi saya angetin. Terus untuk ikan asinnya juga udah selesai saya angetin. Nah lanjut lagi untuk minyak, ini lagi saya panasin jadi buat ngegoreng tahu. Nah untuk tahunya ini saya goreng sampai agak kering, padahal tahu kalau habis digoreng tuh beneran cantik banget ya, masih gembung kayak gitu, masih anget, masih nikmat lah kalau dimakan, kayak huha-huha gitu. Tapi kalau misalkan udah adem, waduh masya Allah kayak nggak menarik banget ya, udah peot kayak gitulah. Tapi nggak apa-apa, tetap saya makan karena ya rasa tahu emang kayak gitu. Yang penting sambalnya itu enak, betul apa betul. Oke lanjut lagi. Nah sambil nunggu tahunya itu mateng, di sini saya mau sambil ngulek sambal. Jadi sambal ini tuh saya suka, cuman nggak yang terlalu suka banget, makanya saya tuh jarang banget bikin sambal ini. Nah untuk sambalnya di sini tuh cuman pakai cabai merah setan aja sama cabai rawit hijau. Cabai rawit hijaunya juga saya cuman pakai satu karena emang lebih enak pakainya itu cabai merah setan. Tapi emang harus hati-hati ya, soalnya kan cabai merah setan tuh pedas. Terus saya pakein terasinya itu saya bakar dulu. Nah untuk terasinya ini saya beda dari yang biasanya. Nah kalau terasi yang biasanya tuh yang ada di belakang selada air, itu tuh terasi yang dari kakak ipar saya. Nah kalau terasi yang lagi saya pakai ini tuh terasi Bagan 555. Nah itu tuh dari Batang ataupun Pekalongan. Itu tuh terasinya lumayan enak juga. Bagi saya sih enak ya, bukan lumayan lagi. Nah makanya saya tuh lagi suka pakai terasi yang itu, jadi gonta-ganti aja sih pakai terasinya. Nah kalau terasi Bagan itu kan belum dibakar, jadi saya bakar dulu kalau misalkan mau saya pakai. Nah terus saya pakai bumbunya itu ada garam, micin, terus gula pasir, udah kayak gitu aja. Jadi tinggal disesuaikan sama selera aja. Kalau misalkan udah halus nih, tinggal ditambahin tomat. Kalau misalkan teman-teman semua punya tomat cherry ataupun tomat apa yang lebih bagus nih, yang lebih enak rasanya, boleh banget pakai tomat itu. Kalau saya pakainya tomat yang ada aja di rumah. Terus yang terakhir tinggal ditambahin aja jeruk limau. Waduh masya Allah ini tuh rasanya enak banget, khas banget, beda dari yang biasanya. Saya kurang tahu nih sambal ini tuh dari daerah mana. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang tahu dari daerah mana, bisa banget komen di bawah. Nah oke lanjut, untuk tumisannya udah mateng, jadi ini langsung saya masukin aja ke dalam piring ataupun ditaruh di piring. Terus saya singkirkan dulu karena di sini tuh mau ngentas bukan ngentas ya bahasanya tuh, mau ngangkat tahu. Untuk tahunya ini saya taruh di situ dulu, terus lanjut ini saya tuh lagi ngegoreng cukut ataupun selada air. Nah ngegorengnya ya sampai agak kering gitu. Kalau udah ini diangkat, terus jangan lupa diur-urin pakai garam.
Jangan kebanyakan ya, nanti keasinan. Nah, oke lanjut. Untuk minyaknya ini nanti bakal saya bersihin dulu soalnya kan mau buat ngegoreng ayam. Untuk ayamnya ini pas lagi saya goreng, saya tutupin pakai tutup panci. Soalnya kalau enggak nanti bakal meletok kemana-mana sih minyaknya. Soalnya di bagian kompor, terus di belakang kompor itu semuanya udah saya elapin, udah bersih. Jadi sayang banget kalau misalkan harus kotor-kotoran lagi. Nah, untuk tahunya ini lagi saya bener-benerin dulu karena nanti buat ayam. Terus untuk cukutnya ini saya taruh di mangkok. Ya udah deh kayak gini aja untuk menu masakan saya kali ini. Ada tumis, kacang panjang ditambahin putren, terus ada ayam goreng, ada tahu, ada sambal, terus juga ada ikan asin sisaan kemarin, ada sambal terasi sisaan kemarin. Ya kayak gitu, Masya Allah ini tuh nikmat banget. Sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.